Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas soal latihan Microsoft Office Excel. Nah, di sini soalnya sudah dipersiapkan. Nah, jadi nantinya kita akan menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja Microsoft Office ini. Kita akan mengisi bagian kolom-kolom yang kosong dengan menggunakan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengisi di kolom lama kerja. Nah, ini biasanya untuk masa kerja. Kita lihat petunjuknya. Pada kolom lama kerja ini yang diminta, nomor 1, lama kerja diambil dari 2 karakter terakhir dari nick. Nah, ini kolom nick. Untuk mendapatkan lama kerja atau masa kerja, diambil dari 2 karakter terakhir dari teks yang ada di kolom nick. Nah, untuk mengambil 2 karakter terakhir yang ada di kolom nick, ini kita akan menggunakan fungsi write, karena mau kita ambil karakter yang sebelah kanan. Jadi untuk pengambilan karakter sendiri itu bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi left, itu mengambil karakter dari sebelah kiri. Kemudian fungsi mid, itu mengambil karakter yang berada di tengah. Kemudian fungsi right, untuk mengambil karakter yang ada di sebelah kanan. Nah, karena perintahnya atau petunjuknya untuk menjawab kolom lama kerja ini ialah mengambil 2 karakter di bagian belakang atau bagian akhir nick, maka kita mengambil atau menggunakan fungsi write. Jadi rumusnya langsung saja kita ketikkan di sini, sama dengan kemudian write, ketik langsung write, buka kurung, sel A2, karena yang mau kita ambil karakternya nanti berada di sel A2, kemudian titik koma. Ini titik koma ini tergantung fungsi dari laptopnya, ada yang menggunakan titik koma, kalau tidak bisa menggunakan koma. Kemudian berapa karakter yang mau kita ambil tadi? Kalau yang mau kita ambil 2 karakter sesuai dengan perintah ini 2 karakter, maka kita ketik 2. Kemudian tutup kurung. Nah, jadi di rumus lama kerja ini rumusnya sama dengan write sel A2 atau teks yang ada di sel A2 diambil sebanyak 2 karakter dari sebelah kanan. Nah, setelah kita buat rumusnya, langsung ditekan enter. Nanti akan muncul 2 karakter terakhir dari teks yang ada di sel A2. Nah, kalau sudah dapat di bagian pertama, untuk mempermudahnya ini sudah dapat kita copy atau kita tarik langsung ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mengisi kolom jabatan. Nah, kolom jabatan ini kita lihat petunjuknya. Jabatan berdasarkan data tabel data 3. Jadi di sini ada data 3 atau tabel data 3, ada juga tabel data 4. Nah, bedanya kalau tabel data 3 ini berisi data yang berada dari atas ke bawah. Isian datanya itu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk data jabatan, dia manajer, administrasi, kasir. Jadi datanya itu berisi dari atas ke bawah, jadi tegak lurus dia, vertikal. Maka tabel data 3 ini disebut juga dengan VLOOKUP atau tabel bantu yang digunakan secara vertikal.
Nah, di sini ada juga data 4. Berbeda dengan data 3. Nah, data 4 ini adalah tabel bantu yang isian datanya itu horizontal. Nah, jadi di sini ada jabatan itu isiannya ke samping atau horizontal, manajer, administrasi kasir, ada juga pinjamannya itu ada yang 1 juta, 500.000, 300.000. Nah, ini horizontal. Maka disebut data tabel bantu ini lookup karena dia berbentuk horizontal. Jadi kalau yang ini VLOOKUP karena vertikal, yang ini data 4 ini disebut dengan lookup. Data yang isiannya itu horizontal. Nah, untuk mempermudah kita nanti memasukkan rumusnya di kolom jabatan, maka masing-masing data ini kita beri nama dulu. Cara memberi nama tabel bantu ini, pertama kita blok dulu semua. Diblok dulu dari nick ini, atau dari sel C12 sampai sel D15. Kemudian pada namebox ini yang berada di atas, ini namebox. Nah, ini diklik, kemudian diketik dengan nama data 3. Data 3 ini sesuai dengan yang diminta dari soal Excel ini. Ini bisa juga kita ganti dengan nama yang lain, tapi karena perintahnya di sini namanya diberi nama data 3, maka kita buat di sini data 3 dan tidak boleh menggunakan spasi. Jadi langsung diketik data 3 tanpa spasi. Kemudian setelah diketik tekan enter. Nah, begitu juga dengan tabel bantu lookup ini. Nah, tabel bantu ini diblok juga yang lookup dari sel G12 sampai sel J14, ya, dari blok dari sel G12 sampai sel J14. Kemudian pada namebox diberi nama data 4. Jadi caranya sama seperti pemberian nama pada data 3 tadi. Data 4 tanpa menggunakan spasi. Nah, kalau sudah langsung tekan enter. Nah, sekarang untuk tabel bantu VLOOKUP-nya dan tabel bantu lookup-nya sudah kita beri nama. Nah, sekarang kita coba menjawab dari isian kolom jabatan. Nah, untuk menjawab dari kolom jabatan ini, maka yang harus kita lakukan, kita harus analisa dulu rumus apa yang harus digunakan. Nah, karena tadi perintahnya jabatan berdasarkan tabel data 3. Nah, ini tabel data 3. Tabel data 3 ini tabel bantu VLOOKUP. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP itu ini sama dengan, saya contohkan aja di luar kolom, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Kemudian kita harus tentukan lookup mana yang mau dijadikan patokan atau kata kuncinya. Nah, karena di sini tabel bantu VLOOKUP-nya ini kata kuncinya ada di M. Misalnya saya buat M ini. Kemudian koma, kemudian kita titik koma ini ya. Kemudian kita panggil nama tabel bantu VLOOKUP tadi yang sudah kita beri nama. Nama tabel bantunya kita buat tadi data 3. Kemudian titik koma lagi. Kemudian dia kolom mana yang mau kita keluarkan datanya. Jadi di sini ada dua kolom nick dan kolom jabatan. Karena kita mau mengeluarkan kolom jabatan, data yang ada di kolom jabatan, maka kita pakai kolom yang kedua. Karena kolom yang pertama ini kolom nick. Nah, kita pakai kolom yang kedua. Kolom kedua, baru kita pakai titik koma, kita pakai true, kosong. Nah, jadi seperti ini rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Kita lihat tabel array-nya atau kita lihat acuan datanya, karakter mana yang mau kita jadikan kata kuncinya untuk memunculkan isian data. Kemudian titik koma, kemudian kita masukkan nama dari tabel bantu ini,
yang sudah kita beri nama tadi. Kemudian karena data yang mau kita ambil itu data yang berada di kolom kedua, ini kolom ke-1 NIK, kolom kedua jabatan, maka kita buat di sini kolom kedua. Kemudian kita berikan kosong untuk true-nya, kemudian tekan enter. Nanti dia akan muncul setiap yang kodenya atau table array-nya itu M, maka dia akan muncul manager. Nah, ini fungsi dari VLOOKUP untuk menjawab ini. Tapi kita lihat di sini, untuk memunculkan karakter ini, karakter yang ada di NIK ini sesuai dengan tabel bantu VLOOKUP, itu dia karakternya berada di tengah-tengah. Untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah ini, maka kita harus menggunakan rumus atau fungsi MIT. Karena tadi kalau untuk masa kerja kita gunakan fungsi write untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Nah, ini karakter yang ada di tabel bantu ini berada di tengah. Maka kita pakai fungsi MIT. Jadi nanti kita kombinasikan antara rumus MIT dengan rumus VLOOKUP. Jadi untuk menjawab dari kolom jabatan ini ada beberapa rumus yang akan dikombinasikan. Jadi kita jawab aja langsung. Klik di sel D2, kemudian sama dengan, coba kita ambil karakter yang berada di tengah, sama dengan MIT, buka kurung, teks yang mau kita ambil itu karakternya berada di teks sel A2, kemudian titik koma. Nah, huruf M ini atau karakter M ini kan pada sel A2 itu berada di karakter nomor 3, 1, 2, 3. Maka kita buat di sini dimulai pengambilan karakter dari karakter yang ketiga. Kemudian titik koma lagi. Kemudian karakter yang mau kita ambil hanya satu. Jadi cuma satu karakter yang di sini ini yang mau kita ambil. Kita tekan 1, kemudian kita tutup kurung. Jadi ini maksudnya adalah data yang ada di sel A2, ini berarti ini dia, akan diambil sebanyak satu huruf atau satu karakter dimulai dari karakter yang ketiga. Berarti dimulai dari karakter yang ketiga ini, yaitu dari huruf M, diambil satu huruf. Maka kalau ini kita tekan enter, yang muncul M. Tapi masalahnya, untuk karakter-karakter yang ada di tabel bantu VLOOKUP ini tidak sama jumlah penempatan karakternya. Jadi kalau di sel A2 karakter yang kita pilih itu M itu berada di karakter yang ketiga, sementara yang di sel A3-nya karakter yang mau kita ambil itu ada di karakter yang keempat. Jadi kalau yang di sel A2 tadi karakter yang mau kita ambil dari karakter yang ketiga, maka yang sel A3 ini karakter yang mau kita ambil dari karakter yang keempat. Jadi beda-beda. Jadi ini tidak bisa kita tarik langsung. Karena kalau kita tarik langsung, nanti hasilnya seperti ini. Dia tidak muncul karakternya, karena dia beda-beda. Nah, supaya sama kita lihat dulu, kita analisa dulu. Nah, jadi dari teks-teks yang ada di kolom NIK ini, dari sel A2 sampai sel A6, ini memiliki ada karakter yang sama, yaitu karakter garis miring. Jadi, kita tetap pakai rumus MIT, tapi kita kombinasikan dengan find. Jadi, kita cari dulu, kita temukan dulu garis miringnya, baru setelah karakter garis miring ini, nantinya kita tambah satu karakter, sehingga dia nanti memunculkan karakter yang kita inginkan. Saya ulang ya. Nah, untuk memunculkan karakter-karakter ini yang sebagai kata kunci dari tabel VLOOKUP ini, caranya kita harus menemukan dulu karakter garis miring, kemudian kita tambah satu karakter, supaya nantinya yang muncul di sini adalah karakter yang kita inginkan, sesuai dengan tabel bantu VLOOKUP tadi. Jadi langsung kita masukkan.
Nah, untuk mencari karakter garis miring ini kita butuh rumus find. Jadi di dalam kolom jabatan ini ada 3 rumus yang kita kombinasikan nantinya, yaitu rumus VLOOKUP-nya sendiri, rumus MIT, kemudian rumus find. Nah, rumus VLOOKUP tadi ini contohnya sudah kita bahas. Nah, ini rumus MIT-nya. Sekarang untuk mencari garis miring ini kita gunakan rumus find. Ini kita buat lagi di sini, kita tambah lagi. Jadi di angka 3, yang ini tadi dimulai dari karakter yang ketiga pengambilannya, ini kita hapus. Kita masukkan rumus find di situ. Jadi langsung kita ketik find, menemukan yang mau kita temukan tadi garis miring, pakai tanda petik 2, kemudian garis miring, kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian pakai titik koma. Nah, tanda garis miring ini yang mau kita ambil ini berada di sel A2. Maka kita klik sel A2-nya. Jadi kita mau menemukan garis miring yang ada pada sel A2. Nah, kemudian setelah dapat tanda garis miring ini, maka kita harus tambah satu karakter. Kita tambah menjadi satu karakter. Nah, sehingga nanti karakter yang dimunculkan itu karakter yang sesuai dengan yang ada di tabel bantu VLOOKUP ini. Nah, ditambah 1, berarti nanti setelah muncul atau setelah ditemukan garis miring, ditambah 1 karakter lagi. Nah, ditambah 1 karakter lagi. Nanti hasilnya tuh seperti ini deh. Nah, jadi ini setelah kita gabungkan antara rumus MIT dan rumus find tadi, kalau kita tarik ke bawah, nanti karakter yang muncul sudah sesuai dengan yang ada di tabel bantu VLOOKUP atau di data 3. Nah, sekarang kita masuk VLOOKUP-nya supaya jabatan ini terisi sesuai dengan kode-kode yang ada di kolom link ini, kode-kode atau karakter yang sudah ditentukan pada data 3. Jadi kita gabungkan lagi, kita masukkan rumus VLOOKUP-nya ke rumus yang ada di kolom jabatan. Ini kita hapus dulu, kita buat satu aja dulu di bagian atasnya. Nah, jadi yang ini sudah ada rumus MIT, kemudian juga sudah ada rumus find, sudah dikombinasikan. Sekarang yang terakhir kita masukkan rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP buka kurung. Nah, kita masukkan rumus VLOOKUP-nya. Kemudian tadi ini data yang mau kita ambil atau karakter yang mau kita ambil. Ini sudah dapat tadi huruf M di sini kalau yang di sel A2-nya. Kemudian berarti ini tabel array-nya dari MIT find ini disebut dengan lookup value. Nah, sekarang kita masukkan tabel array-nya atau tabel bantunya. Ini tabel bantunya itu tadi kita beri nama data 3. Nah, kemudian titik koma lagi. Kemudian data yang mau kita munculkan pada data 3 ini adalah data yang berada di kolom kedua. Maka ini kita buat 2. Kemudian kita buat true. Kita buat tutup kurung. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Nanti akan muncul nama jabatan manajer. Ini kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi begitu pembuatan untuk jawaban yang ada di kolom jabatan. Jadi di kolom jabatan ini kita menggunakan 3 rumus yang bersamaan, jadi dikombinasikan antara rumus VLOOKUP, MIT, dan find. Nah, kemudian kita lanjut ke gaji kotor. Nah, untuk mencari gaji kotor kita lihat dulu soalnya. Nih, gaji kotor
dengan ketentuan jika jabatan manajer, maka gaji kotor sebesar 12 juta. Jika jabatan administrasi, maka gaji kotor sebesar 8 juta. Selain dari itu, gaji kotornya sebesar 5 juta. Jadi kalau dia manajer 12 juta, kalau administrasi jabatannya gaji kotornya 8 juta, selain dari manajer dan administrasi, gaji kotornya itu 5 juta. Kita coba jawab di sini. Nah, berarti ini untuk nomor 3 gaji kotor ini kita menggunakan fungsi if. Karena dia sudah bermain logika di sini, fungsi if. Jika jabatan manajer gajinya 12 juta, maka kita pakai fungsi if. Langsung kita ketik di sel E2 sama dengan if jika buka kurung sel yang ada di D2, nih sel yang ada di D2. Nah, jadi kalau sel yang ada di D2 atau jabatannya ini sama dengan pakai tanda petik manager, tanda petik penutup, maka gajinya tadi 12 juta. Oke, nah ini logika yang pertama. Titik koma. Jadi logika yang pertama itu jika data yang ada di sel D2, ini sel D2, datanya itu manajer, maka gaji kotornya 12 juta. Ini logika yang pertama. Logika yang kedua, kita masukkan if jika buka kurung data yang ada pada sel D2, ini kita klik lagi di sel D2, sama dengan tanda petik 2 administrasi petik 2 penutup gajinya. Jadi jika sel yang ada di sel D2 ini administrasi, jabatannya administrasi, maka gajinya tadi sesuai dengan ketentuan 8 juta. Ini logika yang kedua, titik koma lagi. Nah, logika yang ketiga, selain dari ketentuan jabatan manajer dan administrasi ini, maka gajinya 5 juta. Nah, kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Karena kurung pembukanya ini ada 2, maka kita tutup dengan 2 kali kurung penutup juga. Nah, jadi untuk menjawab atau mengisi data di kolom gaji kotor atau sel E2, kita menggunakan 3 logika. Logika yang pertama, if jika D2 atau data yang ada di D2 ini manajer, maka gajinya dia 12 juta. Jika, ini logika yang kedua, jika data yang ada di D2 ini administrasi, maka gajinya 8 juta. Selain dari itu, selain dari manajer dan administrasi, itu gajinya 5 juta. Kita tekan enter. Nah, berarti ini gaji manajernya sekitar 12 juta. Nah, kalau sudah dapat ini, tinggal kita tarik ke bawah atau kita copy ke bawah langsung. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke kolom pinjaman. Kita baca dulu petunjuk yang ada di kolom pinjaman. Untuk menjawab kolom pinjaman, ini nomor 5, pinjaman berdasarkan data tabel data 4. Nah, ini data 4. Yang sudah kita beri nama juga tadi, ini data 4. Nah, karena dia untuk menjawab kolom pinjaman ini menggunakan tabel bantu data 4, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Karena ini tabel bantu HLOOKUP. Jadi isian datanya secara horizontal. Nah, kita untuk menjawab di kolom pinjaman menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan, kita langsung aja ketik di sel F2 sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Kemudian lookup value-nya yang mau kita ambil itu di data D2. Nah, nih D2. Jadi kalau misalnya jabatannya dia manajer, titik koma,
kita ambil data table array-nya atau nama dari tabel bantu ini. Tadi kita beri nama data 4 titik koma. Kemudian kalau tadi di VLOOKUP itu dia vertikal ke bawah, jadi hitungannya itu 2 kolom, 1 kolom, 2 kolom, yang kolom nick itu 1 kolom, kolom jabatan itu kolom yang kedua. Nah, kalau di VLOOKUP dia melihatnya secara horizontal atau mendatar. Jadi untuk membaca di VLOOKUP atau tabel bantu VLOOKUP ini kita bacanya menjadi baris. Kalau yang di VLOOKUP tadi kolom, ini menjadi barisnya. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP ya. Jika data yang ada di sel D2 ini manager, maka kita panggil dulu atau kita menggunakan data tabel bantu data 4 ini. Kemudian data yang mau kita munculkan data yang ada di baris kedua. Ini baris kedua. Baris pertama itu jabatan, baris kedua pinjaman, baris ketiga komisi. Karena kita mau menjawab pinjaman, kolom pinjaman, maka kita gunakan baris yang kedua. Nih, baris pinjaman. Maka kita ketik di situ 2 titik koma lagi. Kemudian kita gunakan true atau approximate match-nya. Ini gunakan 0. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, kemudian kita tinggal tekan enter. Jadi kalau misalnya dia manager, maka pinjamannya itu 1 juta. Jadi kalau nanti ada administrasi, pinjamannya itu 500.000, kalau kasir dia 300.000. Nah, ini kalau sudah jadi, ini tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi sini kalau ada misalnya dia 500.000, manajer 1 juta, kasir 300.000. Oke. Untuk lama kerja, jabatan, gaji kotor, dan pinjaman ini sudah kita jawab. Sekarang kita lanjut ke bonus. Untuk mencari bonus, kita lihat petunjuk yang diminta atau soalnya. Bonus. Nah, ini ada di soal nomor 4. Bonus berdasarkan ketentuan, jika jabatan manajer, maka bonusnya 25% dari gaji kotor. Jika jabatan administrasi, maka bonusnya 15% dari gaji kotor. Selain dari itu, atau selain dari manajer dan administrasi, maka bonusnya itu 10% dari gaji kotor. Nah, ini sama seperti kita mencari gaji kotor tadi. Jadi, dia menggunakan fungsi if atau fungsi logika membandingkan dia. Ini kita jawab aja langsung. Untuk bonus, tekan di G2 atau sel G2, ketik sama dengan. Kemudian kita pakai fungsi if jika, buka kurung, jika D2, ini data yang ada di sel D2, sama dengan manager maka bonusnya yaitu 25% dari gaji kotor. Berarti gaji kotor ini E2 dikali 25%. Nah, ini logika yang pertama. Jika data yang ada di sel D2 itu jabatannya manajer, maka gaji kotornya E2 dikali dengan 25%. Kita masuk logika yang kedua, titik koma, if, jika, buka kurung, jika data yang ada di sel D2 sama dengan administrasi, tanda petiknya jangan lupa, administrasi, tanda petik penutup. Jadi jika data yang ada di sel D2 itu administrasi, titik koma, maka untuk bonusnya itu gaji kotor atau E2 dikali dengan 15%. Jadi E2-nya ke 15%. Nah, kemudian ini untuk logika yang kedua. Untuk logika yang ketiga, titik koma, selain dari yang manajer dan administrasi, itu gaji kotornya E2
dikali 10%. Tutup kurungnya kita buat 2 kali karena kurung pembukanya juga ada 2. Nah, jadi untuk menjawab dari atau mengisi dari kolom bonus itu menggunakan fungsi if, dan di sini ada 3 logika yang digunakan sesuai dengan arahan yang diminta tadi. Ya, ini logika pertama, jika sel D2 atau data yang ada di sel D2 ini manajer, maka dia mendapat bonus gaji kotornya itu dikali 25%. Jadi bonusnya itu 25% diambil dari gaji kotor. Nah, logika yang kedua, jika D2 itu jabatannya administrasi, maka dia mendapat bonus dari gaji kotor itu dikali dengan 15%. Nah, selain dari yang 2 ketentuan tadi, maka dikali dengan 10%. Kita tekan enter. Nah, kalau sudah dapat, tinggal sama seperti tadi, tinggal kita copy ke bawah atau kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjawab komisi, kita lihat komisi ada di soal nomor 6. Ketentuannya, komisi berdasarkan data tabel data 4 dikali gaji kotor. Nah, ini berdasarkan data tabel data 4, berarti pakai rumus HLOOKUP. Karena berdasarkan tabel bantu HLOOKUP, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Kemudian nanti setelah dapat dikali gaji kotor. Oke, kita balik ke atas dulu. Sama dengan, langsung ya kita ketik di sel H2, sama dengan pakai rumus HLOOKUP. Buka kurung. Nah, sel D2 ada jabatannya ini. Kemudian titik koma. Kemudian pada tabel bantunya tadi kita beri nama data 4. Titik koma lagi. Kemudian karena yang mau kita munculkan komisi ini berada di baris yang ketiga. Jadi jabatan baris pertama, pinjaman baris kedua, komisi baris ketiga. Maka karena di sini yang mau kita jawab komisi, kita ketiklah di sini 3, baris yang ketiga. Kemudian titik koma, kemudian kita pakai approximate match-nya, pakai true yang 0, kemudian tutup kurung. Setelah itu tadi dibilangnya dikali gaji kotor, maka kita kali dengan gaji kotor. Ini berarti E2. Nah, jadi ini pengambilan data dari sel D2 nih, dari sel D2 dengan tabel bantunya ini, data 4 ini. Kemudian data yang dimunculkan ini baris ketiga, baris komisi. Kemudian setelah itu nanti dikali sama gaji kotor. Nah, kemudian setelah kita buat rumusnya, tekan enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Sama seperti yang tadi. Nah, yang terakhir, untuk mencari gaji bersih. Untuk mencari gaji bersih, ketentuannya, gaji bersih adalah gaji kotor dikurang pinjaman, ditambah bonus, ditambah komisi. Berarti rumusnya sama dengan gaji kotor. Ini gaji kotor tadi. Gaji kotor itu E2 dikurang pinjaman. Pinjamannya itu berada di F2. Kemudian ditambah bonus. Bonusnya itu berada di sel G2. Ditambah komisi. Komisi itu berada di sel H2. Setelah dapat, kita tekan enter. Ini dibesarkan. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, baik. Nah, jadi untuk pembahasan soal Excel pada hari ini sudah selesai ya, sudah kita jawab semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan videonya bisa diulang-ulang. Kalau belum paham itu video bisa diulang.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.